izin untuk observasi terkait keunggulan yang ada di SMA Negeri 15 Jakarta, yang mana dari kemarin kita observ itu yang kita tahu keunggulan di sini adalah ekskul dari dayung itu sendiri. Atau bagaimana persiapan guru dan murid ketika akan mengikuti lomba dayung? 2 bulan sebelumnya kita diinfokan oleh dari pihak Polisi DKI, bahkan Polisi pusat gitu, kalau ada kejuaraan di bulan Agustus misalkan. Nah, kita sudah mulai prepare tuh di bulan sebelumnya, di bulan Mei kita sudah mengumpulkan anak-anaknya, kita persiapan, kita karena kan pelatihnya emang khusus ada, bukan dari kita ya. Jadi pelatih dari DKI-nya ada, nah kita komunikasi lah pihak sekolah gimana terkait dengan persiapan gitu. Akhirnya beliau menginginkan adanya latihan yang rutin. Bisa nggak Pak Nawawi latihannya di 3 kali dalam seminggu anak-anak latihan gitu. Saya tanya latihannya di mana? Kita di BKT itu yang dekat Marunda ya, STP lewat lagi gitu yang arah. Nah itu hari apa aja coach, saya bilang gitu. Mereka minta Kamis, Sabtu, Minggu, sudah nggak apa-apa. Artinya kan untuk administrasi itu ada nggak sih administrasi tertentu untuk mengikuti dayung itu, persyaratan gitu? Oh, persyaratan pasti kalau kita dari sekolah dipastikan yang utama adalah surat tugas dari surat keterangan dari sekolah. Itu pasti tuh diminta, ya kan? Kalau mereka pakai usia gitu, misalkan usia 17 maksimal 17, berarti kan kita bisa kelas 12 kan gitu. Berarti kelas 10, 11, 12 bisa ikut gitu. Tapi kalau usianya 16 tahun, pasti kan di bawah kakak kelasnya nggak bisa ikut kan gitu. Nah itu biasanya sih surat keterangan dari sekolah. Kalau yang mereka minta sih itu sebenarnya pastinya itu foto. Nah itu pasti foto. Tapi itu nggak boleh kalau dayung tuh. Contoh misalnya dayung itu kan dia ada formatnya ya. Format formasi pedayung misalkan ada berapa? Kalau kita dragon itu ada 12 misalkan. Itu posisinya sesuai itu fotonya. Di kanan apa di kiri gitu. Nggak boleh itu nanti kan dicek nanti. Pada saat mau tanding itu mereka didudukkan dulu, dicek, lalu dilihat posisinya apa, kiri, kalau kiri nama siapa, ini ada, oh sesuai gitu. Iya, itu udah ditentukan biasanya kalau di dayungnya. Kalau untuk pihak sekolah tuh gimana sih cara menseleksi siswa-siswa yang akan mewakili perlombaan dayung? Dayung ya, kita data, biasanya melalui OSIS. Anak-anak OSIS yang gerak, iya, anak OSIS pasti kita libatkan kalau di 15 gitu. Jadi melalui OSIS, Pak Guru Organisasi 1, Pak Hakim Munafi, dia punya anak 2 di OSIS, kita coba libatkan. Alhamdulillah kemarin kita sempat merekrut itu ada kurang lebih 16 orang. Lalu bentuk proses latihannya tuh gimana sih Pak kalau dayung, karena kan jarang ya. Justru kita baru dengar gitu kalau ada ekskul dayung, jadi kita kayak agak penasaran aja. Begitu latihan bareng BKT semua gitu, yang aktif ini bareng. Berarti saling lihat ya latihan? Iya, ketemu bareng mereka gitu. Jadi kalau proses latihannya ya itu. Kalau program kita kan serahkan sama pelatihnya gitu kan. Yang pasti sih mereka persiapannya luar biasa gitu. Dari Senin kalau yang atlet ya, bukan yang ekskul tapi yang atlet itu dari Senin sampai dengan hari Sabtu latihannya. Mereka jam 4 udah bangun, setahu saya. Ke sekolah pun mereka memang agak telat. Kenapa? Karena mereka kan latihan dulu. Dan ini kita sampaikan oleh pimpinan ke guru-guru bahwa kalau anak dayung datang terlambat, ya mohon dimaklumi. Kenapa? Karena mereka latihan. Untuk fasilitas itu apa aja sih yang didapat oleh siswa? Karena kan mengingat tadi latihannya juga jauh gitu. Dari masa proses latihan sampai ke perlombaan itu apa sih fasilitas yang didapatkan oleh siswa? Mungkin dari sekolah atau dari kalau dari sekolah biasanya kita hanya rekomendasi. Ya kan mereka kan ada mesnya. Jadi dalam dayung ini mes. Jadi mereka berangkatnya bareng, pulangnya bareng dan dijemput, antar jemput. Dan mereka udah punya mobil.
ya kan. Jadi anak dia ini memang dia di mes diinapkan, ada mesnya. Jadi mereka datang ke sekolah bareng, pulangnya juga bareng. Jadi kalau belum dijemput mereka tunggu di sekolah lama gitu. Jadi fasilitasnya memang dari pihaknya POTSI sendiri itu dari DKI-nya memang udah difasilitasi gitu. Tapi dari kita ya tadi kita berikan surat rekomendasi aja. Izin kalau kita mau ini pasti kita akan izinkan. Berarti Gitu. fasilitasnya administrasi ya? Kita ya kalau di sekolah administrasi. Tetapi kalau memang pernah suatu saat kita ada lomba tuh tahun 2018 kalau nggak salah itu, mereka kan pernah juara tuh anak-anak ini kan, dari hasil juara dengan hadiah itu kita coba fasilitasi juga, kita izin sama pelatihnya sama sekolah, nah bisa nggak kita siapkan kostum gitu. Jadi sempat di 2018 kita beli kostum tuh kalau nggak salah 3 set, jadi buat mereka pakai, dan satu ada yang inventaris, yang duanya mereka minta buat pribadi gitu kan. Tapi Kalau untuk kendala-kendala itu ada nggak sih yang dialami dari pembina atau dari siswa itu sendiri atau dari pelatih gitu? Kalau ada, solusinya apa sih untuk menangani kendala-kendala tersebut? ya kalau mereka di sekolah kan Dayung ini memang DKI khususnya pelatihnya kan memang disiplinnya tinggi, Ya. gitu kan, sampai anak itu HP saja nggak diperkenankan pegang, gitu. Jadi ketat juga ya Pak? Iya, mereka ketat. Oh, ya. Sampai saat ini mereka kalau ke sekolah dipastikan nggak bawa HP, karena memang tidak diperkenankan sama pelatihnya. Ya, pelatihnya memang luar biasa dan sudah banyak menghasilkan sebenarnya. Ya jadi orang-orang sukses lah ya. Di antaranya sih banyak kan mereka menjadi angkatan laut, Oh, iya. tentara gitu kan. Ada juga yang kerja di PNS segala macam. Dan mereka sasaran utamanya kebanyakan adalah masuk perguruan tinggi negeri melalui prestasi Dayung. Dan alhamdulillah masuknya ke UNJ, olahraga semua kan. Oh, iya, benar. Ya hampir semua anak Dayung kuliahnya di UNJ. Gitu. Kalau mereka mau kuliah ya, tapi kalau ada yang mau ke TNI dapat juga rekomendasi biasanya Oh, iya. dari pihak PD-nya, Iya. pelatihnya, pengurus ya. Nah itu terkait dengan apa? Kalau kendala sih ada, khususnya kalau kendala itu yang bukan atlet, peserta atlet, Pak? iya dari school, peserta school, kendalanya biasanya adalah perizinan orang tua. Apakah ada strategi-strategi khusus yang digunakan oleh pihak kampus maupun pelatih untuk meraih kemenangan? Pihak sekolah, oleh sekolah ya, tentunya. Biasanya kalau strategi khusus pasti, ya kan. Kalau Dayung itu dipastikan penuh dengan strategi, gitu, ya kan. Biar menang. Iya betul, harus ada strategi karena dan biasanya saya dengan pelatih itu komunikasi dulu, gitu kan, terkait dengan target kita juara misalnya, target juara. Lihat lawannya juga, terus posisi mana yang kira-kira bisa nge-pushnya kencang gitu, itu kita taruh di belakang gitu ya, karena buat dorong gitu kan. Karena dia tumpuan. Betul, jadi kita harus atur strategi nih, mana yang bisa buat di depan, yang ini itu kita atur, mana bisa tangan yang kiri, mana yang kanan gitu, itu harus benar-benar taruh yang benar. Kalau misalkan ini lawannya agak ringan nih, misalkan gitu, bisa pakai ini aja dia. Tapi kalau kira-kira emang udah masuk final, semifinal, final kan udah mulai keras tuh. Iya pasti. Nah itu baru kita strateginya ya pemain-pemain pedagang yang benar-benar kita persiapkan posisinya ini. Dan mereka biasanya ada kapten itu. Oh, ada. Nah kapten ini pengaruh juga gitu. Jadi kapten dari yang kita tunjuk itu penting banget gitu, buat mereka jadi apa ya, kayak motivator lah, ya kan. Ayo kita ini posisi ini segala macam. Mungkin dia juga udah banyak pengalaman. Ya, salah satunya adalah dia mungkin secara walaupun usianya sama-sama kelas 3 gitu, tetapi dia mungkin punya wawasan lebih bagus gitu kan, lebih luas. Terus dia punya jiwa pemimpin lah gitu. Enggak semuanya memimpin, enggak juga. Ada yang temperamen. Oh iya, 2018 kalau nggak salah itu kita final tuh. Final harusnya udah leading, menang. Nah kebetulan tekongnya itu yang kemudi belakang, ya kan, kipernya itu patah. Jadi sedang kencang-kencangnya itu patah. Itu harusnya kita juara kan, belum jauh.
ya kan udah push kan final kan, Iya. patah dan hampir mau nabrak ke kapal gede itu, lagi sandar gitu kan, itu akhirnya semua beberapa dayungnya itu kayunya itu dibuang supaya bisa ngerem, kalau nggak nabrak itu. Saya udah down, dan disitulah banyak akan terlihat yang apa ya, atlet-atlet yang emosional tinggi. Wah, luar biasa tuh. Ada atlet-atlet saya dari NTT itu sampai dia nggak bisa untuk diem sama pelatihnya gitu kan, marah besar gitu, kenapa bisa patah ya. Saya juara jadi nggak juara, kita langsung bis kan karena keluar jalur gitu. Wah, itu ngeri sekali. Kalau Mbak atau Mas yang melihat itu, kita juga ngeri, saya juga ngeri gitu, karena kalau apa pasti mati, pasti mohon maaf ya, pasti tewas gitu, karena kencang luar biasa. Oh, itu saya akhirnya ya untuk menenangkan si atlet ini yang di NTT ini ya, pelan-pelan ya saya deketin gitu kan. Ya yang namanya tanding, yang namanya lomba, ya ada saja accident-nya ya kan, ada resiko, ada kegagalan, ada kalah menang, itu pelan-pelan gitu. Akhirnya mau nurut juga. Sekarang dia akan jadi tentara katanya. Dia balik ke kampung jadi tentara. Ya udah, alhamdulillah gitu. Pelatihnya sendiri udah bisa nenamin tuh. Akhirnya saya sebagai pembinanya mau masuk, karena saya gurunya kan, jadi saya harus masuk ke dia. Ya dengan berbagai cara saya kademin, akhirnya mau juga. Udah, saya bilang, wah semua udah emosional semua, jumlah. Ya, karena memang mereka atlet gitu, jadi kok bisa udah jauh banget itu dari jauh. Lawannya kalau nggak salah dari Banten, dari itu lebih jauh, cuman ya karena accident tadi patah. Saya juga marah saya bukan sama atlet saya, marah saya sama yang skippernya. Saya bilang, kalau memang Mas nggak siap jadi skipper tadi bilang, saya bilang gitu. Kok bisa patah gitu kan? Karena apa, ini perlombaan internasional, jadi dari pihak swasta yang ada tingkat internasional gitu, karena ada orang bule juga. Kok bisa patah gitu? Saya marah tuh, sama itunya, marahnya sama. Kalau protes juga percuma, kan nggak. Kalau di dayung itu biasanya kalau protes harus nyiapin uang dulu, karena ada peraturannya begitu. Jadi kalau mau protes boleh, biar 3 juta. Tapi kalau nanti protesnya gagal, uang nggak balik. Gitu, memang begitu. Itu kita paham kalau itu. Jadi nggak apa-apa juga gitu. Akhirnya saya bilang udah nggak usah protes, kan kita saran. Cuma saya sesalkan sama marahnya sama itu aja. Sama skipper kok bisa patah gitu kan. Dia mungkin final gitu. Emang iya patah. Ya waktu itu kita nabrak saja sih, memang karena udah miring tuh kelihatan tuh. Oh, langsung teriak buang. Kita dayungnya itu dibuang supaya dia stop. Ngeri sekali itu maksudnya. Ya, artinya itu ya banyak suka dukanya juga sih ya, terkait dengan ini. Kalau mungkin Mas sama Mbaknya lihat latihan di BKT ya, airnya kotor kayak gitu ya, kita kadang-kadang miris juga gitu. Tapi bagi mereka awalnya katanya, ini saya nanya nih, kamu gimana kalau pakai latihan? Lupa gatal Pak. Karena BKT kan memang buangan kan, walaupun dia berbatasan dengan laut, memang sananya laut gitu ya, kan di sisi sininya itu air busa gitu. Dan setelah saya beberapa bulan mereka latihan, mereka seolah-olah udah biasa tuh, cuci mukanya nggak sama kayak itu, cuman buka ya gitu ya. Jadi itu aja. Oke. Yang terakhir nih Pak ya, bagaimana sih cara kebijakan sekolah dalam memotivasi siswa dan agar minat bakat siswa itu menarik begitu, maksudnya menarik minat bakat siswa di dalam ekskul dayung ini, supaya siswa-siswa yang mungkin tadinya dia nggak pede gitu buat ikut dayung, sebenarnya dia punya potensi gitu Pak. Dengan caranya pihak sekolah, guru-guru untuk menarik minat bakat siswa itu. Iya, jadi memang di sekolah kami ini kan biasanya kalau di awal sekolah itu kan ada di dalam kegiatan MPLS, pengenalan sekolah itu kan biasanya ada demo school gitu ya. Nah, dayung salah satunya masuk ke situ untuk memberikan sosialisasi terkait dengan dayung, terkait dengan prestasi-prestasinya. Dan alhamdulillah tahun kemarin itu mereka tertarik tuh, yang tadi saya bilang kan banyak tuh, gitu. Nah ternyata kan tidak bisa ini gitu kan, karena terkait dengan jarak tadi. Dari situ mereka melihat juga, ada beberapa juga yang pengen nonton. Pak, kita boleh nonton nggak Pak? Nonton dulu, boleh silakan gitu kan. Ternyata dengan dia nonton dan tertarik, dan mereka pengen coba. Gitu nyoba,
asik juga ya Pak dayung ya gitu, walaupun bagi mereka capek gitu. Karena saya sendiri membina kan pernah nyoba, walaupun saya pemain bola, cuman saya kan karena membina dayung disuruh sama pelatih, ayo Pak Guru, jangan anak muridnya aja, sekarang Pak Guru coba dayung. Saya coba tuh. Artinya memang setelah saya merasakan, oh iya, dan saya nggak boleh marah kalau mereka capek gitu. Kenapa? Saya sendiri capek baru dari, karena kita coba dari Batra ya sampai ke Ancol gitu kan, lumayan jauh gitu ya. Jadi memang kondisinya begitu. Jadi alhamdulillah dengan tadi kita sosialisasi, karena gini, dayung olahraga yang memang peminatnya nggak banyak gitu kan. Kedua olahraga yang berat, ya kan, olahraga yang kalau bagi wanita ya pasti